Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 220401010004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya sebagai salah satu syarat lulus UAS mata kuliah kriptografi dan steganografi. Lanjut. Nah, di sini diminta untuk cara kerja dari RSA. Untuk RS-nya sendiri itu pembuatan kunci, kita pilih dulu RSA key size, terus habis itu kita aktifkan generate key pair-nya. Nanti setelah itu akan muncul di situ nanti ada public key dan private key dengan yang format yang berbeda. Terus untuk enkripsinya itu kita masukkan plain text bebas untuk teksnya. Habis itu di append text, setelah itu pilih encryption algorithm, dan habis itu akan ada pesan yang akan dikirimkan dikonversi menjadi angka atau campur ya, angka dan huruf besar dan kecil. Nah, angka dan huruf itu dienkripsi lagi menggunakan kunci publik sehingga menjadi chip text. Untuk deskripsinya dari uh, yang Ciperi teks tadi itu dia menerima menggunakan kunci private untuk mengubah chip teksnya tadi itu menjadi kepesan aslinya. Untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi kita pilih dulu ini berapa bit, ada banyak. Terus habis itu kita generate dulu. Nah, setelah di generate nanti baru muncul seperti ini. Nah, tadinya tuh kalau kita setelah generate di sini tuh langsung muncul BJN public key sama BJN RSA public key. Nah, di sini untuk enterprise teksnya aku pilih ini was cryptography dan steganografi. Terus ini pilih um, algoritma itu RSA, EB, ACB dan PKS1 padding. Terus itu kita enkripsi. Nah, enkripsinya hasilnya seperti ini. Nah, untuk bikin RSA deskripsinya, itu kita copy dari output encrypt output dari sininya, yaitu ini. Kita masukkan di sini dengan mode private. Terus ininya harus sama dan outputnya seperti ini. Nah, gimana kalau nggak ininya nggak sama, description-nya itu udah error. Ada contohnya. Nah, seperti ini. Sini kita pilih yang seperti ini, itu dia beda ya sama yang tadi sini, makanya outputnya error. Nah, lanjut ke nomor 2, itu ada diminta cara kerja enkripsi dan deskripsi image. Nah, untuk eh, enkripsinya itu gambarnya diunggah, terus habis itu dia diubah menjadi alien biner. Terus habis itu data binarnya dienkripsi menjadi kunci dan dipilih. Gambar yang dihasilkan berupa data terenkripsi dan tidak dapat dibaca. Terus yang deskripsinya itu menggunakan kunci private untuk deskripsi aliran biner yang terenkripsi dan juga aliran biner dikembalikan ke format gambar asli. Nah, untuk yang saya coba itu seperti ini. Jadi ini gambarnya dengan nama download 11 JPEG. Terus saya masukkan secret key-nya. Kalau dienkripsi itu nanti untuk encrypt image itu dia hasilnya seperti ini. Seperti ini dia tidak bisa dibaca, tapi untuk yang descript image itu dia hasilnya seperti ini. Jadi
kurang ini ya, tapi inilah hasilnya dari ini tadi, dari sini. Kita bisa lanjut ke soal jawaban yang ketiga, itu penjelasan inskripsi dan deskripsi teks. Dimana ya, inskripsi dan deskripsi teks ini bertujuan umum mengamankan informasi yang dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa terbaca tanpa kunci yang sesuai. Dimana kalau inskripsinya itu kita input teksnya, terus nanti dikonversi menjadi angka, itu campuran, terus sama eh, itu bisa jadi RSA atau ASA yang digunakan untuk mengenkripsi teks. Nah, untuk yang teks dienkripsi itu dihasilkan dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Terus untuk deskripsinya itu menggunakan kunci private untuk mengembalikan teks asli dari yang sudah kita enkripsi. Nah, pesan itu yang telah dienkripsi dapat dibaca kembali setelah dideskripsikan. Untuk hasilnya itu seperti ini. Ini pakai yang ini, terus kita pakai secret key-nya. Ini harusnya ada ya, harusnya seperti ini hasilnya. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita copy ke sini, kita generate. Ini kalau tidak dimasukkan description key-nya, maka dia error. Jadi harus ada description key-nya, apa, secret key-nya. Nah, kalau udah itu didirect dan muncul hasil yang sama. Nah, kalau nggak gimana nih? Kalau nggak di error, kalau nggak dimasukin secret key-nya. Terus yang keempat itu ada cara kerja khas generator untuk membuat password atau menyimpan. Nah, untuk pembuatan hashnya sendiri itu menggunakan algoritma seperti uh, Brave yang menambahkan setelah untuk setiap hashnya. Nah, passwordnya diproses melalui beberapa iterasi hashing untuk meningkatkan keamanan. Terus ada verifikasi password, di mana passwordnya itu dimasukkan kembali ke hash dan dibandingkan dengan hash yang tersimpan. Jika cocok, aksesnya akan diberikan. Nah, untuk penggunaannya kurang lebih seperti ini. Dan yang pertama, kita juga pilih ini beberapa saltnya. Terus kita generate. Nah, hasil dari generatornya ini kita bisa copy untuk ke uh, bacanya apa ya? Right hash match. Nah, pokoknya masukin ke sini. Setelah itu jangan lupa plain text-nya itu apa. Nah, setelah itu kita match. Kalau benar itu dia kayak gini. Kalau enggak dia pasti invalid atau nggak match gitu. Oke, sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.